Bosan nonton film ge. Kisah bermula pada seorang pria bernama Yu In Ho. Ia adalah seorang pelukis terkenal dan sangat kaya raya. Malam ini, ia mengumpulkan semua keluarganya di rumah. Yang pertama, ada mantan istrinya yang bernama Sul Yang. Mereka berdua bercerai karena In Ho berselingkuh dengan Ji Hei. Dari perselingkuhan itu, In Ho memiliki anak yang bernama Bitna. Yang kedua, ada adiknya In Ho yang ketiga yang bernama Gochul. Gochul pernah dipenjara 5 kali karena kasus penipuan. Gochul juga mempunyai anak yang bernama Gosan. Yang ketiga, ada orang kepercayaan In Ho yang bernama Jungwook. Ia setia bekerja dengan In Ho sudah 15 tahun. Dan orang kepercayaan In Ho yang satu lagi yaitu pembantu di rumahnya yang bernama Bu Park. Bu Park sudah bekerja di rumah In Ho sekitar 20 tahun. Dan yang terakhir adalah Hai Jun. Ia adalah anak dari adiknya In Ho yang kedua dan telah meninggal dunia. In Ho di keluarganya dikenal sangat dingin dan cerewet. Semua orang di sana juga segan dengan In Ho. 화장이 왜 이렇게 진해? 당장 지워. 어떻게 좀 할만하니? 법이라는 게 결국 생활이랑 다 연결돼 있잖아요. 그런 놈이 성격이 왜 그 모양이야? In Ho sengaja mengumpulkan keluarganya karena ia sedang sakit keras dan kemungkinan umurnya tidak lama lagi, sehingga ia akan membagikan harta kekayaannya kepada keluarganya. Mendengar itu, mereka semua bersaing untuk mendapatkan harta dari In Ho, terkecuali yaitu Bitna. Ia tidak peduli dengan harta kekayaan dari ayahnya. Keesokannya, Bitna yang pulang dari berolahraga, tiba-tiba ada yang sengaja melempar pot bunga dari lantai 2 dan hampir mencelakai Bitna. Karena itu, kini mereka semua berkumpul untuk mencari tahu siapa pelakunya. Ji Hei berencana untuk memanggil polisi, tetapi In Ho tidak suka jika ada polisi di rumahnya. Kejadian ini sepertinya ada yang ingin menguasai hartanya In Ho, sehingga ada seseorang yang ingin menyingkirkan para calon pewaris. Lalu Bitna yang berada di kamarnya, ia berkemas baju-baju untuk pergi karena di rumah ini ia merasa sudah tidak aman. Tetapi ibunya melarang Bitna untuk pergi, karena kalau mereka pergi, mereka tidak akan mendapatkan warisan dari In Ho. 너 오늘 못 가. 엄마! 야, 돈벼락 맞을 일만 남았는데 이렇게 간다는 게 말이 돼? 이게 다 그 유산 때문이라고. 돈 때문에 다들 미쳐버린 것 같아. 내가 이렇게 사정할 게 빛나야, 어? Karena permohonan Ji Hei, akhirnya Bitna tidak jadi pergi dari rumah. Lalu Ji Hei mengamati semua orang yang ada di rumah itu, berharap ia bisa menemukan pelaku yang ingin mencelakai Bitna. Tak lama datanglah Gochul mengompori Ji Hei, yang dimana Gochul mengatakan kalau dirinya akan pergi dari rumah ini jika nyawa anaknya hampir hilang. Lalu Ji Hei yang tahu sifat dari Gochul adalah penipu, ia pun mengatakan kalau Gochul sedang mencari kesempatan untuk mendapatkan harta dari In Ho. Dan jika Bitna dan Ji Hei pergi dari rumah itu, maka Gochul akan mudah mendapatkan harta In Ho. Karena pesaing untuk mendapatkan harta In Ho telah berkurang. Jadi Ji Hei akan tetap bertahan karena ia juga gila dengan harta. Lalu Bitna yang sedang di dapur, ia bertemu dengan sepupunya yang bernama Gosun. Sayangnya mereka tidak akur karena Gosun bercanda dengan kejadian Bitna yang hampir meninggal akibat kejatuhan pot bunga. 죽을 뻔했다며. 안 죽었잖아. 그럼 된 거 아닌가? 야! 이 정도면 약한 거야. Malam harinya, Bu Park yang sedang menyiapkan obat dari In Ho, tiba-tiba Ji Hei datang dengan gelagat yang mencurigakan. Lalu Sul yang datang juga ke dapur itu.
Suliang meminta pada Ji-hye kalau di hari ulang tahun In-ho besok, Ji-hye tidak boleh tampil di wawancara dari para reporter. Suliang meminta itu karena ia tidak ingin kalau publik mengetahui jika In-ho memiliki selingkuhan. Mendengar itu, Ji-hye tetap ingin tampil di wawancara para reporter. Di rumah In-ho, memang para keluarganya banyak yang tidak akur. Mereka bersaing demi mendapatkan perhatian dan kekayaan dari In-ho. Keesokan paginya, Ji-hye menemukan sebuah surat di pintu kamarnya. Hari itu bersamaan dengan hari ulang tahun dari In-ho. Go-sun yang sibuk dengan konten, ia pun membuat video di setiap detiknya di acara itu. Lalu Ji-hye yang melihat Hae-jun membuat kesan untuk In-ho, ia pun menyuruh Bitna untuk ikutan membuat kesan yang baik di hari ulang tahun In-ho, supaya In-ho mau memberikan hartanya pada Bitna. Walaupun Bitna anak satu-satunya, tetapi ia tidak dekat dengan In-ho. Jadi ia tidak mengincar harta dari In-ho. 얼어도 계산기 두들기는 거잖아. 가서 알랑방구라도 끼든가 어깨라도 주물러 드리든가. 진짜. 씨. Tak lama wawancara In-ho dimulai. Ji-hye cemburu karena yang duduk dengan In-ho bukan dirinya, tetapi malah istri pertamanya In-ho. Selesai wawancara, In-ho didatangi oleh Jung-wook. Jung-wook dimarahi oleh In-ho karena ada pekerjaan yang tidak beres. Karena itu, Jung-wook juga dipecat dari pengurus yayasan milik In-ho. Jung-wook hanya terdiam saat dimarahi oleh In-ho. Untungnya ada Suliang datang dan mereda amarah dari In-ho. Tak lama acara ulang tahun In-ho dimulai. Ji-hye memberikan minuman jus pada In-ho. Tetapi In-ho tidak meminumnya dan meletakkan di sampingnya. Semua orang ingin membuat kesan pada In-ho. Sayangnya, In-ho malah bersikap dingin dengan semua orang. In-ho juga mengatakan kalau nyawanya sudah tidak lama lagi. Jadi, ia harus menyampaikan wasiatnya besok kepada mereka semua. Mendengar itu, mereka semua memberikan hadiah ulang tahun untuk In-ho. Namun, ada kejadian yang membuat In-ho marah karena hadiah dari Go-chul. 한번 풀어보세요. 형님! 형님! Lalu, Bu Park yang sedang berada di dapur, ia curiga karena melihat Go-chul sedang melihat-lihat obat dari In-ho. Go-chul pun langsung pergi karena ketahuan oleh Bu Park. Selain itu, datang juga Ji-hye ke dapur. Ji-hye kemudian merebut obat In-ho yang akan diantarkan oleh Bu Park. Ji-hye beralasan kalau ia ingin bertemu dengan In-ho. Jadi biar dirinya lah yang mengantarkan obat untuk In-ho. Lalu Bitna yang berada di balkon, ia mendapatkan pesan yang membuatnya berbalik badan. Keesokan paginya, Bu Park yang berada di dapur, ia didatangi oleh Bitna. Bitna menanyakan apakah ayahnya sudah terbangun dari tidurnya. Lalu Bu Park meminta Bitna untuk mengantarkan kopi sekaligus membangunkan ayahnya di kamar. Bitna kemudian menuruti Bu Park dan langsung pergi ke kamarnya. Tetapi begitu Bitna membangunkan ayahnya, tiba-tiba Bitna terkejut karena tidak ada respon dari ayahnya. 아빠. Semua orang yang berada di rumah itu kemudian terkejut melihat In-ho telah meninggal dunia. Hal itu bisa terjadi karena 24 jam sebelumnya, Ji-hye yang mendapatkan surat di depan pintu, ternyata itu adalah syarat untuk mengetahui siapa saja yang tertulis dalam wasiat In-ho untuk mendapatkan warisannya. Surat itu juga berisi denah berangkas, kode berangkas, dan juga kunci berangkas. Ji-hye tidak memberitahu Bitna surat itu, dan kini ia mencari tahu siapa sebenarnya yang memasukkan surat itu ke dalam kamarnya. Lalu Ji-hye yang penasaran dengan isi berangkas itu, ia diam-diam masuk ke kamar In-ho saat In-ho sedang wawancara dengan para reporter. Di dalam kamar, saat Ji-hye ingin membuka berangkas, tiba-tiba Bu Park datang untuk bersih-bersih.
Ji-hei pun bersembunyi dan mencoba untuk memberikan pesan pada Bu Park untuk menemui Ji-hei di halaman belakang. Untungnya berkat usaha itu, Bu Park pergi dari kamar. Dan kini Ji-hei bisa membuka berangkas itu. Tetapi tak lama datang lagi seseorang ke kamar In-ho. Dan orang itu adalah Go-chul. 여기서 뭐 하시나? 빛나 아빠 만나러 왔는데. 형님 거실에 계시는데. Ji-hei beralasan kalau dirinya sedang mencari In-ho dan karena malu ia pun langsung pergi meninggalkan Go-chul. Di dalam kamarnya, Ji-hei berpikir keras untuk bisa mengetahui isi wasiat yang berada di dalam berangkas In-ho. Tak lama, Ji-hei teringat saat ia sedang berada di dapur, ia mendengar Bu Park dan Suliang mengobrol tentang Suliang yang sering meminum obat tidur. Jadi, Ji-hei berencana untuk mencuri obat tidur milik Suliang dan memberikannya kepada In-ho. Ji-hei pun diam-diam langsung pergi ke kamar Suliang. Tak lama, ia menemukan obatnya yang berada di dalam laci. Namun saat ia ingin keluar, tiba-tiba Suliang masuk ke kamarnya. Ji-hei kemudian langsung kabur melewati jendela kamar. Malam harinya, setelah mendapatkan obat itu, Ji-hei langsung menghancurkan obat itu. Dan ia mencampurkan obat itu pada minuman jus yang diberikan pada In-ho saat acara ulang tahun In-ho ingin dimulai. Sayangnya, minuman itu tidak diminum oleh In-ho. Dan malam harinya, saat Ji-hei merebut obat In-ho yang ingin diantarkan oleh Bu Park, ternyata Ji-hei mencampurkan obat tidur di dalamnya. Tak lama, Ji-hei yang berada di kamar In-ho, ia pun memberikan obat itu pada In-ho. Singkat cerita, pada jam 2 pagi, Ji-hei diam-diam masuk ke kamar In-ho. Dan ia melihat In-ho yang sedang tertidur lelap akibat obat yang diberikannya. Ji-hei juga langsung membuka berangkas itu dan membuka surat wasiat milik In-ho. Setelah dibuka, Ji-hei terkejut melihat isi wasiat In-ho, yang dimana isi wasiat itu tertulis, jika ada yang berusaha mencari tahu isi wasiat milik In-ho, maka orang itu tidak akan mendapatkan warisan dari In-ho. Dan nantinya jatah milik orang itu akan dibagikan kepada yang lainnya. Ji-hei yang kembali ke kamarnya, ia pun berpikir kalau ia tidak akan mendapatkan warisan dari In-ho. Ia merasa dijebak oleh seseorang karena ada yang tidak ingin kalau Ji-hei mendapatkan warisan. Dan kita kembali lagi di saat kematian In-ho. Ji-hei yang melihat suaminya meninggal, ia pun berpikir kalau In-ho meninggal karena obat tidur yang diberikan olehnya semalam. Tak lama, polisi datang dan memeriksa jasad dari In-ho. Di sana, polisi menemukan ada suntikan di tangan In-ho. Lalu, polisi bernama Hong memeriksa semua orang yang ada di rumah itu. Mereka mengatakan kalau semua orang di rumah itu mendengar suara langkah kaki di lorong arah kamar In-ho. Bitna kemudian meminta polisi Hong untuk melakukan otopsi pada jasad In-ho. Bitna curiga kalau ayahnya diracun karena bibir ayahnya membiru saat meninggal. 부검하실 거죠? 그럴 이유라도 있는 겁니까? 입술에 청색증. 아빠는 병 때문에 돌아가신 게 아닐 수도 있어요. 그건 독극물 반응이에요. 유족의 권리로 요청할게요. 부검해주세요. Lalu Ji-hei yang curiga kalau obat yang diambil dari kamarnya Suleng bukan obat tidur. Kini ia pergi ke apotik untuk memeriksa obat itu. Dan ternyata obat itu adalah benar obat tidur. Jadi saat ini Ji-hei merasa tenang karena ia berpikir kalau obat tidur yang ia berikan pada In-ho bukanlah penyebab dari kematian In-ho. Orang apotik juga berkata kalau obat tidur tidak akan membuat seseorang meninggal jika mengkonsumsinya satu pil saja. Malam harinya, Bitna yang berada di kamar In-ho, ia melihat sebuah lukisan dirinya dan juga ibunya. Tak lama datanglah Suliang dan Bitna pun bersembunyi.
bersembunyi. Bitna lalu melihat Sulyang membuka sebuah berangkas di balik lukisan itu. Tak lama Sulyang mengetahui kalau ada Bitna di kamar itu. Lalu mereka semua memanggil polisi Hong untuk memeriksa berangkas itu. Tetapi berangkas itu sudah kosong. 금고는 뜯어내야 Mereka semua menunggu di luar kamar supaya polisi bisa mencari tahu yang sebenarnya. Dan singkat cerita, polisi datang memeriksa tangan setiap orang yang ada di rumah itu. Dan betapa kagetnya mereka karena ternyata di tangan Ji-hye dan Go-chul ada sebuah cat yang hanya terlihat jika terkena sinar UV. Polisi curiga jika In-ho menyimpan barang dengan melumuri cat transparan di berangkas miliknya. Dan kini barang di berangkas itu telah hilang. Jadi polisi membawa Ji-hye dan Go-chul ke kantor polisi karena sudah ada bukti kalau di tangan mereka ada jejak yang menunjukkan kalau mereka telah membuka berangkas milik In-ho. Setelah kejadian itu, Bitna curiga kalau ada yang menjebak ibunya. Dan kini ia akan mencari bukti siapa sebenarnya yang menjebak ibunya. Bitna yang mencari bukti di kamar In-ho, ia menemukan sebuah fakta yang dimana ia menemukan surat dari rumah sakit kalau ternyata In-ho sudah dinyatakan sembuh dari penyakitnya.